Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Tutorial Otomotif, yaitu Deras Channel. Di kesempatan video kali ini saya kedatangan Vario. Ini keluhan motornya, dia angkatan pertamanya slip ya. Jadi pada saat digas awal dia itu slip, parah banget dia slipnya. Oke teman-teman, kita buka dulu di bagian CVT-nya ya. Oke, kita lepaskan dulu baut 8-nya pakai kunci T ukuran 8. Kita lepas dulu, kita lepas semuanya. Kita nanti cek di bagian kampas gandanya ya. Di bagian puli belakangnya kita cek, dan kita cek juga fan bell-nya apakah dia masih normal, masih bagus, atau emang sudah harus ganti. Oke, kita lepas dulu semuanya baut-bautnya. Oke, kita lepaskan semua. Nah, ini udah terlepas. Nah, kita cek bagian ini ya. Kalau untuk panbelnya masih normal ya, masih layak pakai. Oke, kita lepas bagian puli belakangnya. Seperti biasa, alat yang sederhana ini sangat membantu saya di bengkel. Oke, buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya. Nyalakan juga tombol loncengnya supaya kalian juga tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Deras Channel. Oke, kita lepas bagian depannya juga. Oke, ini sudah lepas. Nah, ini kampas gandanya atau kampas otomatisnya ada sedikit kena stempet ya, atau kena gres ya. Nah, ini mangkok otomatisnya juga. Jadi kalau misalkan kampas otomatis atau kampas ganda kena stempet atau kena gres, dia otomatis ke fan bell-nya juga ada stempetnya, pasti slip. Nah, rollernya masih bagus. Dan kita cek juga rumah rollernya atau face drive-nya. Rate-nya juga masih bagus, masih oke. Nah, ini sebenarnya agak karatan sih. Cuman dia udah agak apa namanya? Dia nggak bermasalah sih.
Biasanya yang karatan gini habis nerjang banjir ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada genangan air, kalau musim hujan kena banjir itu jangan diterjang ya untuk matic. Karena resikonya ya seperti ini. Nanti dari bearing-bearing pulinya juga kena, eh, rollernya atau bahkan rumah roller atau facecomnya juga nanti kena ya. Efeknya jadi karatan nanti. Oke, kita lepas dulu di bagian puli belakang. Kampas otomatisnya kita cek. Dan kita cek juga seal pulinya. Apakah dia ada kebocoran, stempetnya pada keluar semua atau grace-nya keluar semua. Nah ini grace-nya keluar ya. Nah ini grace-nya atau stempetnya dia keluar. Berarti dia seal pulinya yang bermasalah. Jadi kita harus ganti. Nah ini yang menyebabkan slip pada saat angkatan awal. Jadi kena kampas otomatis atau kena kampas gandanya dia licin ya. Tidak mencengkram, jadi kurang mencengkram dia. Oke, kita lepas. Nanti kita ganti seal pulinya. Cukup diputar-putar saja ke kiri. Kalau emang susah, kita bisa cokel pakai obeng min. Oke, kita putar ke kiri, kita lepas. Nah, ini udah lepas. Nah, dia stempetnya juga atau grace-nya juga habis ya. Dia keluar semua. Nah, ini udah nggak ada stempetnya dia. Oke, nah ini kelihatan ya teman-teman ya. Udah nggak ada ya, kosong dia stempetnya atau grace-nya ya. Jadi yang bermasalah dia ada di seal puli belakangnya yang mengakibatkan tarikan motor jadi slip. Nah ini nanti seal pulinya ini diganti sama yang o-ring pulinya juga diganti semua ya. Nah kalau untuk rumah rollernya kita cukup bersihkan aja ya, walaupun agak karatan dikit nggak masalah, ini normal-normal aja. Nah untuk kampas otomatisnya atau kampas gandanya kita nanti bersihin, kita bisa gosok pakai amplas aja. Yang penting grease atau stempet yang menempel di kampas otomatisnya hilang ya. Oke teman-teman, kita bongkar kampas otomatisnya juga. Nah, kita nanti bersihkan. Nah untuk seal pulinya kita ganti ya. Oke, kita lepas dulu. Ini ada gigi one way ya. Nah ini udah rusak nih teman-teman. Ini kita nanti ganti aja dengan yang baru. Semua atas bawah. Nah stempetnya, grease-nya dia pada keluar. Oke teman-teman, ini udah dipasang yang baru. Ini udah diganti. Nah ini udah full, saya kasih grease lagi ya. Nah ini bekasnya, diganti semua, empat-empatnya diganti ya.
Oke, setelah kampas otomatis atau kampas gandanya udah dibersihin, kita pasang. Oke, kita pasang pir kampas otomatisnya. Caranya mudah, tinggal dicongkel-congkel aja. Nah, seperti ini. Kita pasang platnya. Kita pukul-pukul supaya masuk ke dalam. Nah, kita pasang sepi pengancingnya ya. Oke, kita pasang tutupnya. Nah, untuk pemula saya ingatkan, dan untuk pengguna motor matic juga ya tentunya. Kalian juga harus rutin perawatan CVT ya. Untuk perawatan CVT itu setiap 8.000 kilometernya ya, dan untuk kelipatannya jadi 8.000, 16.000, dan nanti ganti fan bel di kilometer 24.000 itu standarnya ya, yang baus ya. Untuk jalanan normal ya. Beda lagi untuk daerah pegunungan atau mungkin motornya buat barang bawaan yang berat-berat, itu beda lagi. Mungkin di bawah 20 juga udah harus ganti ya, karena udah pada retak pasti. Biasanya udah dari 17, 19 udah pada retak. Tapi untuk kondisi jalanan rata normal itu standarnya 24.000 kita sudah ganti fan bel ya. Jadi untuk 8.000 kita harus rutin perawatan setiap 8.000 dan kelipatannya ya teman-teman. Oke, kita mangkok otomatisnya kita gosok pakai amplas dengan cara diputar-putar seperti ini supaya lebih merata dan angkatannya juga nanti lebih halus ya. Jadi nggak ada gredek-gredeknya. Nah, kalau udah cukup halus, ini kampas otomatisnya kita gosok juga karena tadi terkena stempel atau grease supaya tidak slip. Nah, seperti ini hasilnya. Yang penting bersih dari grease atau stempel atau debu ya. Nah, ini udah rata halus. Setelah semua dibersihkan, kita pasang kembali. Oke, kita pasang bagian depan. Jangan lupa ringnya. Kita pasang murnya ukuran 24. Ukuran 22, maaf. Kita pasang bagian puli belakangnya juga sesuai urutan ya.
Lalu kita pasang mangkok otomatisnya atau mangkok gandanya. Jangan lupa ringnya. Lalu kita pasang murnya ukuran 19. Setelah itu kita kencangkan. Oke, jangan lupa yang belakang juga dikencangkan. Oke teman-teman, ini udah dipasang semua. Kita tutup bagian crankcase CVT-nya ya. Kita tutup dulu, kita pasang semua baut-bautnya, setelah itu nanti kita coba hasilnya. Oke, buat teman-teman yang mau tanya-tanya mungkin seputar perbengkelan atau seputar otomotif ya, silakan kalian komentar di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan jawab semampu saya ya, sebisa saya, dan saya akan kasih kalian trik-trik dan pengalaman-pengalaman saya di bengkel. Kita saling berbagi aja ya, kita share-share. Oke, ini udah selesai, kita coba ya. Oke, ini udah beres. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.